Hai Sobat Biologi, perkenalkan saya Tia Ariska, mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. On this video, kita akan bahas mengenai virus. Ya, tentu saja kita sudah nggak asing lagi dengan makhluk kecil yang menyebalkan satu ini. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Bentuknya kecil tapi sekalinya bikin ulah, bikin satu dunia kewalahan. Siapa lagi kalau bukan virus? Sejak COVID-19 menyerang satu dunia, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya virus. Dan tidak hanya COVID, tapi virus juga menyebabkan banyak sekali berbagai macam penyakit. Jika kita terpapar, maka kita akan merasakan gejala seperti suhu tubuh yang tinggi, tubuh yang menggigil, dan batuk atau sakit pada saluran pernapasan. Nah, sekeluarga virus ini sangat ahli sekali dalam menginfeksi makhluk berbagai jenis, seperti tumbuhan, hewan, jamur, bahkan bakteri. Lalu bagaimana cara kita melawan penyakit yang disebabkan oleh virus? Yuk ikuti terus videonya. Virus atau dalam bahasa Latin yaitu virion atau venom yang artinya adalah racun, yang berarti sifatnya adalah parasit atau membunuh juga merusak. Virus bisa nargetin sel yang akan dia rusak, hingga sel itu mati dan terciptalah virus-virus yang baru. Mereka sangat jago, seakan mereka sudah memikirkan strateginya. Tapi bukankah mereka bukan makhluk hidup? Mari kita bahas. Berawal di tahun 1882, muncullah penyakit bintik-bintik kuning yang menyerang daun tembakau. Saat itu, Adolf Meyer yang pertama kali melakukan percobaan pada daun tembakau. Ia menyimpulkan bahwa penyakit ini dapat menular, dan dia berasumsi bahwa hal ini disebabkan oleh mikroorganisme yaitu bakteri. 10 tahun kemudian, Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, ia melakukan uji getah tembakau menggunakan alat penyaring bakteri yang dinamakan dengan Chamberlain. Chamberlain ini merupakan alat yang dapat menyaring bakteri, tetapi setelah dibuktikan tetap saja tanaman lain yang dijadikan objek percobaan juga sakit. Maka kesimpulannya penyakit ini bukanlah disebabkan oleh bakteri. Di tahun 1897, Martinus Behring melakukan suatu percobaan medium pertumbuhan bakteri, dan ia menemukan sebuah fakta bahwa hal yang menyerang daun tembakau itu tidak bisa tumbuh dan berkembang biak di medium tersebut, dan juga ia tidak mati meski diberikan alkohol. Namun anehnya, zat atau organisme itu cuma bisa berkembang biak di dalam tanaman tembakau. Akhirnya di tahun 1935, Wendell Stanley yang pertama kali melihat organisme tersebut yang dinamakan dengan virus, dan ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Dan ia menyimpulkan bahwa virus itu bersifat partikular atau partikelnya baru aktif seperti makhluk hidup jika menempel pada makhluk hidup yang lain, dan tidak aktif seperti partikel atau zat kimia saat tidak menempel pada inang. Inilah wujud para virus yang sebenarnya. Walaupun amat sangat kecil, tapi mereka makhluk paling banyak di muka bumi. Jadi apakah mereka makhluk hidup? Ya, tapi tidak juga. Oleh karena itu disebut sebagai makhluk hidup transisi atau metaorganisme. Virus dianggap hidup karena dapat berkembang biak dan memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Dan dianggap tak hidup karena ia tidak memiliki sel dan ia akan mengkristal saat tidak ada sel inang yang diinfeksi oleh virus untuk melakukan aktivitas. Dapat disimpulkan ciri-ciri virus: pertama disebut makhluk hidup transisi atau metaorganisme, kedua memiliki satu asam nukleat berupa DNA atau RNA, ketiga berukuran antara 20 hingga 300 nanometer dan stabil pada pH 5-9. Kelima, virus tidak memiliki membran dan organel sel. Keenam, virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan antibakteri tidak berpengaruh. Ketujuh, bentuknya berupa spiral, polihedral, bola, dan juga kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita dapat melihat pada virus bakteriofag dan virus influenza. Unsur-unsur penyusun tubuh bakteriofag terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum. Sedangkan pada virus influenza terdiri dari asam nukleat, protein jarum,
protein nukleokapsid, protein amplop, dan protein membran. Jadi strukturnya secara umum terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Selanjutnya, klasifikasi virus yang pertama berdasarkan asam nukleatnya terdiri dari ribovirus berupa RNA, contohnya coronavirus penyebab COVID-19, orthomyxovirus penyebab influenza, ficonavirus penyebab polio, TMP penyebab kuning pada daun tembakau. Selanjutnya, deoksiribovirus berupa DNA, contohnya bakteriofag pemakan bakteri, herpes virus penyebab herpes, papopavirus penyebab kutil. Selanjutnya, berdasarkan sel inangnya yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis, yang menyerang hewan, contohnya paraximisovirus, yang menyerang tumbuhan, contohnya TMV, dan yang menyerang bakteri, yaitu bakteriofag. Lalu, berdasarkan bentuk dasarnya, berbentuk spiral, contohnya TMP, berbentuk polihedral, contohnya adenovirus, berbentuk bola, contohnya virus influenza, berbentuk kompleks, contohnya bakteriofag. Selanjutnya, cara reproduksi virus di dalam tubuh adalah melalui sel inang. Proses ini disebut juga dengan replikasi virus. Ada dua jenis replikasi virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik di mana virus akan menghancurkan sel hopses atau inang dan terbentuk virus yang baru. Sedangkan daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Sel inang hanya mengandung profag, tidak mati, serta tidak membentuk virus yang baru. Tahapan daur litik yang pertama, fase absorpsi, merupakan fase awal di mana ujung ekor bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri. Kedua, fase penetrasi di mana asam nukleat dimasukkan ke dalam sel inang melalui ujung ekor virus. Ketiga dan keempat, fase replikasi dan sintesis, sel membuat komponen-komponen virus. Yang kelima, fase perakitan, terbentuknya virus-virus yang baru yang utuh. Dan terakhir, fase lisis, yaitu rusaknya sel bakteri dan jumlah virus yang sudah tidak tertampung sehingga dinding sel bakteri menjadi pecah. Sejumlah virus yang baru pun akan keluar dan siap untuk menyerang sel bakteri yang lainnya. Selanjutnya, daur lisogenik pada fase 1 dan fase 2 sama dengan daur litik. Lalu fase 3, virus akan menyatu dengan bakteri namun tidak aktif, disebut juga dengan profag. Pada fase penggandaan, bakteri menggandakan diri, profag juga akan ikut tergandakan. Lalu fase selanjutnya yaitu fase pemisahan, di mana keadaan lingkungan yang mendukung, profag akan memisahkan diri dari bakteri untuk melakukan sintesis dengan bagian virus yang baru, lalu memasuki siklus litik. Peran virus tidak selamanya merugikan, adapun yang menguntungkan seperti pembuatan vaksin protein, produksi antitoksin atau anti racun, membantu proses genetika seperti terapi gen, membasmi bakteri, jamur atau protozoa, memberantas hama pada tumbuhan, pembuatan interferon atau senyawa yang mencegah replikasi virus, membantu produksi hormon insulin. Adapun yang merugikan telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pencegahan virus dapat dilakukan dengan vaksinasi, gaya hidup sehat, dan tidak melakukan kontak cairan. Penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya dan disebabkan oleh virus tidak lain adalah HIV atau AIDS. Penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak dengan darah, dan ASI. Dan sebagian besar berpikir bahwa jika mengalami penyakit ini artinya divonis mati. Tapi apakah benar? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Awalnya hanya gejala demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu. Itu merupakan fase pertama dari HIV. Fase kedua, virus bekerja secara perlahan tanpa adanya gejala. HIV berkembang menjadi AIDS, yaitu fase ketiga di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan kuman dengan mudah akan masuk ke tubuh kita. Lalu, adakah cara untuk mengatasinya? Para peneliti berhasil membuat obat yaitu antiretroviral, tetapi tidak menyembuhkan, hanya mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Salah satu kasus HIV yang mungkin banyak orang ketahui yaitu pembasket asal Amerika Serikat, yaitu Magic Johnson. Ia divonis dari tahun 1991 hingga sekarang menderita HIV. Mengapa ia bisa bertahan? Karena dengan optimis dan setia berobat menjadi kunci utama menghindari perkembangan HIV menuju AIDS. Kesimpulan dari materi ini adalah virus makhluk hidup biologis yang sifatnya metaorganisme. Bentuknya spiral, polihedral, bola, dan kompleks. Bagian tubuhnya secara umum terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Cara reproduksinya meliputi daur litik dan daur lisogenik, dan cara pencegahannya salah satunya dengan vaksin atau gaya hidup sehat. Mengenai virus cukup sampai di sini, sampai jumpa lagi.